warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sohibul Ambia, channel edukasi serta kreativitas olahan makanan. Teman-teman, kali ini kita edukasi tentang berwirausaha pertanian jambu kristal. Kita kali ini akan melihat secara langsung perkebunan jambu kristal dari mulai penanaman sampai pemetikan, pemanenan dan penghasilan daripada pertanian tersebut. Nah, kita teman-teman sudah saksikan ini adalah jambu kristalnya. Ini jambu kristal yang besar ini, ya teman-teman. Ini merupakan jambu kristal. Ini semuanya jambu kristal. Ini yang merupakan didirikan oleh satu orang, berwirausaha sendiri, berdikari sendiri. Ini merupakan contoh bagi teman-teman supaya jangan pantang menyerah dalam mencapai segala sesuatunya. Oke, sebelum kita menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa ya teman-teman. Pertanian jambu kristal. Teman-teman, kita sudah sampai di pusat jambu kristal. Mau tahu tempatnya di mana, bagaimana keadaannya? Ayo kita saksikan. Ayo teman-teman. Ini lihat teman-teman, semua perkebunan itu jambu kristal semua teman-teman. Teman-teman bisa lihat semuanya itu teman-teman. Itu semuanya jambu kristal semua teman-teman. Ini merupakan pusat jambu kristal yang teman-teman sering makan. Ayo teman-teman, kita lihat saja. Oh teman-teman, itu ada bapak-bapak yang sedang membungkus teman-teman. Kita sudah menemukan ini merupakan pemilik daripada perkebunan jambu kristal ini. Ayo kita ngobrol sebentar. Mas, ini sedang apa ya Mas? Oh, lagi bungkus sekaligus pembersihan. Lihat, itu jambu yang kotor itu seperti itu dibersihkan kemudian dibungkus teman-teman. Jadi pembungkusannya itu masih kecil ya Mas ya? Ini dengan Mas siapa ya Mas? Mas Ahmad. Berarti Mas Ahmad ini di desa Tunggang Sari, Unggang Sari, kecamatan Unggang Sari, kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Teman-teman, di sini itu per bulan bisa menghasilkan berapa sehari bisa berapa kilo panen Mas? Ini kalau minggu berapa kuintal? Berapa? Ini biasanya oh, jadi untuk satu minggu itu sekali panen itu 3 kintal teman-teman. Ini jambu kristalnya teman-teman bisa lihat itu sampai ke bawah teman-teman. Itu proses pembungkusan dipakai plastik. Selagi masih kecil teman-teman, selagi masih kecil itu dibungkus ya, ya. Oh, jadi kalau misalnya udah besar itu sama lalat buah, jadi busuk gitu ya. Busuk. Coba kita lihat teman-teman, ini merupakan yang sudah matang. Kita lihat, ini pohonnya di bawah teman-teman. Pohonnya di bawah, ya, pohonnya di bawah. Artinya ini buahnya di bawah teman-teman ini. Ya. Ini kalau kita makan sambil duduk aja bisa teman-teman. Ini bisa dipetik ya Pak ya? Ini udah bisa dipetik matang ini teman-teman. Tuh kan, kita petik, coba petik. Nah ini teman-teman, nih tuh kan, ini ada juga teman-teman itu. Ini teman-teman, coba kita rasakan bagaimana manisnya daripada buah kristal ini teman-teman. Ayo. Renyah teman-teman, renyah, manis, gurih teman-teman. Teman-teman kalau misalnya mau mencoba, teman-teman kalau misalnya ingin ke sini, datang saja ke teman-teman Kabupaten Purworejo. Ya teman-teman. Depan belakang itu jambu. Ini kayaknya 3 hari lagi panen ya Mas ya? Iya. Ini 3 hari lagi sudah panen Mas. Teman-teman,
kristal ini 3 hari sudah panen. 3 hari lagi jambu ini panen, teman-teman. Ini jambu kristal ini ketika menanamnya itu sudah berbuah berapa bulan ya, Mas ya? Oh, 4 bulan sudah berbuah. Jadi 4 bulan, 5 bulan sudah panen ya, Mas ya? 5 bulan itu panen, teman-teman. Ini jambu kristal. Nah, kita lihat perkebunan jambu kristal di sini. Teman-teman lihat, ini yang sudah dibungkus. Ini mau dapat ini, teman. Artinya mau di petik ini, siap-siap panen. Begitu. Oh, ini yang punya ini. Ayo kita lihat yang punya perkebunan ini, ya teman-teman. Punten ya, Mas. Teman-teman, ini merupakan pemilik daripada lahan semuanya, pemilik dari jambu ini. Ngomong-ngomong, Mas ini namanya siapa ya, Mas ya? Narko. Mas Narko. Mas Narko ini sudah menggeluti pohon jambu ini sudah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, teman-teman. 4 tahun itu sudah berganti pohon jambu berapa kali? Belum pernah ganti. Berarti jambu ini selama 4 tahun itu terus berbuah terus gitu ya. Berapa tahun kali panen? Maksudnya ketika jambu berbuah sampai panen itu membutuhkan berapa satu kali tahunnya? 1 tahun berapa kali gitu? Berbuah terus gitu ya. Berarti seambung senambung gitu ya. Berarti ketika Mas menanam itu umur berapa hari itu menanam jambunya? Panjangnya berapa gitu baru menanam? 1 kilan itu menanam pohon jambu, kemudian sampai 5 bulan ya. 5 bulan baru bisa panen ya. 1 tahun panen. Jadi 1 tahun panen, kemudian setelah 1 tahun itu jambunya terus berkembang terus, artinya berbuah terus, teman-teman. Jadi yang sini panen, sini masih berbunga. Contohnya gini, teman-teman. Ini yang sudah dibungkus, nah ini yang sudah mau panen, dan ini yang masih berbunga kecil-kecil, ya Pak ya? Ya. Jadi 1 minggu sekali panen ya Pak ya? Ya. 1 minggu Bapak panen berapa Pak? Ya rata-rata 3 kuintal. 3 kuintal, teman-teman. Itu 3 kuintal. Kalau di sini dibanderol 1 kilonya berapa Pak? 10.000, teman-teman. Ini di sini itu jambu kristal dibanderol 10.000. Makanya tadi di sana darat itu banyak. Ini lahannya berapa hektar ya Pak ya untuk jambu? Setengah hektar. Setengah hektar itu ditanam jambu semua. Kira-kira Bapak ingat nggak berapa jumlah pohon jambu seluruhnya? Enggak ya. Kurang lebih berapa gitu Pak? Ada 1.000? 250, teman-teman. Pohon jambu 250 menghasilkan kurang lebih setiap 1 minggu sekali itu 2 kuintal sampai 3 kuintal. Di pohon ini jambu kristalnya yang manis. Setiap hari berarti dirawat gitu ya Pak ya? Pasti kesini gitu ya Pak ya? Dibersihkan. Cuma kalau bawahnya dipupuk juga Pak? Ya. Oh, di bawahnya dipupuk. Ini dari Bapak sendiri atau memang ayah sendiri dulu begini Pak? Bapak sendiri gitu ya? Inisiatif gitu ya Pak ya? Bapak sudah berkeluarga Pak? Belum berkeluarga? Wah, luar biasa teman-teman. Ini Bapak ini belum berkeluarga, namun sudah bisa menjadi pengusaha perkebunan, yaitu perkebunan jambu ini. Berarti Bapak setiap minggu bisa menghasilkan begitu ya Pak ya? Kurang lebihnya menghasilkan berapa itu setiap 1 minggu itu Pak, kalau boleh tahu? Pak, teman-teman, 1 minggu itu 3 juta. Berarti bersihnya berapa Pak? Untuk misalnya perawat dan sebagainya, bersihnya 2 juta ya Pak ya? Iya. Lihat teman-teman, 1 minggu 2 juta, kalau misalnya 1 bulan berarti 8 juta teman-teman. Lihat, 8 juta sudah panen. Ini berkat kerja keras dari Bapak ini selama sekarang 4 tahun begitu. Berarti Bapak ini sudah siap dong ya Pak ya untuk berumah tangga, karena uangnya sudah luar biasa. Teman-teman bisa di rumah, bisa ini kalau misalnya pohon ini bisa itu ya Pak, ditanam di mana aja gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya mau usaha bisa
Dan pohon jambu ini, jambu kristal ini selalu berbuah. Berarti bukan musiman ya Pak ya? Iya. Nggak musiman teman-teman. Buah jambu kristal ini tidak musiman teman-teman, nggak musiman. Jadi ketika sini panen, sini tumbuh, panen tumbuh, panen tumbuh. Artinya berbuah terus begitu setiap hari. Sehingga setiap 1 minggu sekali panen menghasilkan 3-4 kuintal jambu kristal gitu. Teman bisa dilihat jambu-jambunya banyak sekali. Nah, plastiknya pun harus di plastik ya Pak ya. Karena kalau misalnya nggak di plastik busuk gitu ya Pak kalau udah gede ya. Ya. Lalat buah. Jadi di sini hamanya itu lalat buah ya Pak ya. Lalat buah teman-teman. Ini teman-teman, ini yang masih kecil itu dibungkus begini teman-teman. Nah, ini kurang lebih berapa hari lagi? Ini 3 hari lagi nih ya Pak ya. Ya, 2 minggu. Ini panen, bentar lagi panen, 2 mingguan panen teman-teman. Jadi ada yang 1 minggu panen, setiap 1 minggu pasti panen ya Pak ya. Itu teman-teman, itu sudah pada kuning itu teman-teman. Kita lihat teman-teman, yang di sebelahnya itu pada kuning ya Pak ya. Iya. Tuh, itu berarti sekarang panen bisa ya Pak ya. Nah, itu panen itu teman-teman. Ayo kita bisa lihat di bawah ini teman-teman panennya. Bahkan ada yang busuk teman-teman. Wah, ini nggak paus ini ya Pak ya. Itu kan, ada yang busuk nih teman-teman. Nah, karena saking banyak. Bapak pekerjaannya sendiri atau sama yang lain Pak? Iya. 2 orang berarti sama. Oh, 2 orang. Begitu besarnya jambu ini itu dikelola oleh 2 orang. Ini merupakan contoh untuk masyarakat agar kita mau berusaha dan mendedikasikan supaya kita bermanfaat. Kita mencoba berusaha dengan pertanian. Kalau misalnya nggak bisa pertanian padi, bisa pertanian buah-buahan. Ini jambu teman-teman. Pertanian jambu ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Dan Bapak ini itu menghasilkan mengerjakannya dengan tangan beliau sendiri. Dan beliau sekarang alhamdulillah sudah menikmati hasilnya, yaitu per minggu 2 juta itu bersih, kalau kotor 3 juta sampai 3.500.000. Teman-teman kalau misalnya mau mengetahui sendiri tempatnya untuk pemetikan, untuk lihat daripada perkebunan ini, itu datang sendiri di Desa Munggangsari ya. Munggangsari, maaf saya lupa terus teman-teman. Desa Munggangsari, Kecamatan Grabak. Teman, kita mau mencoba memetik buah jambunya teman-teman. Nah, ini yang sudah matang itu, nah ini teman-teman kuning. Kita petik aja ya teman-teman ya. Metik sendiri teman-teman buah jambu kristal. Biasanya saya beli, sekarang metik sendiri. Ayo teman-teman kita cari lagi. Nih teman-teman, nah dapat lagi, matang lagi teman-teman. Nah, ini tanda-tandanya yang sudah matang itu putih, kemudian kelihatan bersih begitu teman-teman. Kita dapat teman-teman. Ini yang sudah matang. Ini kita sama Bapak ini diperbolehkan memetik sendiri dan memilih sendiri teman-teman. Kalau teman-teman mau datang sini silahkan teman-teman. Ayo. Kalau teman-teman bawa orang banyak berarti harus dibeli. Tapi kalau bawa sendiri seperti ini hanya dibawa teman-teman. Ini teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Karena banyak sering nggak terlihat untuk dipetik sehingga banyak yang busuk ya Pak ya. Jarak jambu per jambu berapa meter Pak? 1 meter? Iya. 4 meter teman-teman, jarak dari pohon satu ke pohon satu itu 4 meter. 4 meter. Ini yang masih kecil-kecil semua teman-teman. Ini teman-teman, ini yang sudah matang lagi nih teman. Jadi nggak semuanya matang teman-teman, makanya setiap 1 bulan sekali itu dipetik teman-teman. Nah, ini matang.
setiap 1 bulan, maaf. 1 minggu. 1 minggu sekali itu dipetik gitu. Ini kuning ini matang ini Pak, matang ya. Ini pernah gagal nggak Pak? Nggak pernah gagal, luar biasa. Jadi jambu ini adalah yang menjanjikan begitu ya Pak ya. Mana? Ini teman-teman. Teman-teman mau mencoba aja, silakan petik teman-teman. Ayo sini petik. Ya kan? Atas. Itu juga matang. Ini teman-teman kayak gini. Jadi ini masih kecil, belum matang. Ada yang berbunga. Jadi kecil, berbunga. Kemudian yang ini matang. Jadi nggak rata sehingga setiap 1 minggu sekali bisa dipanen. Gitu, luar biasa. Saya juga kepengen seperti bapak ini, punya perkebunan sendiri, punya pohon uang sendiri. Ini namanya pohon uang ini Pak. Kalau menurut saya ini pohon uang ini Pak, karena menghasilkan pundi-pundi uang itu dari kerja keras sendiri. Teman bisa dilihat jambu kristalnya ini besar teman-teman ukurannya. Ini paling besar ukuran berapa? Satu biji berapa kilo Pak? 9 on, hampir 1 kilo bisa teman-teman, 1 biji gitu. Nah, ini rata-rata memang 1 kilo isi 4 atau 5 begitu teman-teman di sini. Gitu. Ini perairannya dari mana Pak untuk mengairi? Membor sendiri ya. Jadi untuk air tetap diairi berapa hari sekali ini? Jadi 1 minggu 2 kali itu bisa diairi begitu. Oh ya, saya minta tipnya kepada teman-teman Pak supaya nanti teman-teman bisa meniru seperti Bapak begitu. Apa tipnya kepada teman-teman? Apakah semacam saja? Bapak ya Pak, nggak punya tip. Maksudnya kok Bapak ini artinya percaya diri begitu bahwa dengan menanam ini bisa menghasilkan, kemudian sampai sekarang itu sudah membuahkan hasil begitu. Harus positif, jadi setiap usaha harus positif dengan benar-benar begitu ya Pak ya. Modalnya dulu berapa Pak? Sedikit itu, 1 bibitnya dulu 8.000. 8.000. Berarti nyampe 1 juta ya? Dulu itu berarti sampai 4 tahun itu nggak kehilangan modal begitu, malah nambah terus gitu ya Pak. Jadi selama 4 tahun ini modalnya baru nggak nyampe 1 tahun sampai dulu teman-teman. Dan sekarang setiap 1 minggu itu menghasilkan pundi-pundi uang terus teman-teman. Pundi-pundi uang 1 minggu itu 2 juta kurang lebihnya. Itu sudah bersih teman-teman. Dan Bapak ini dibantu sama itu tadi siapanya Pak? Oh teman, dibantu sama temannya teman-teman. Jadi kita membutuhkan rekan, kemudian membantu untuk pembungkusan, pembersihan, terus penyiraman begitu, sehingga menghasilkan jambu yang baik begitu. Memang di sini terkenal jambunya begitu ya Pak ya. Ya. Di desa sini memang pusatnya begitu ya Pak. Ya. Jadi dari semuanya desa itu jambu semua ya Pak ya. Ya. Banyak yang jambu. Banyak yang jualan jambu dan perkebunan jambu begitu teman-teman. Oke teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung kalau mau datang ke sini. Tadi di Kabupaten Purworejo. Alamatnya nanti ada di sini. Alamatnya di sini teman-teman. Kalau misalnya mau mencatat. Itu teman-teman semoga dalam hal ini terus semangat berkarya, berusaha dan berwirausaha. Bukan berarti hanya duduk di kantor maupun duduk di meja yang ber-AC. Di sini pun bisa menghasilkan pundi-pundi asal kita punya semangat, kita punya tujuan, tekad tanpa pantang menyerah. Ya begitu ya Pak ya? Ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa tahu bahwa jambu kristal ini itu sangat dinikmati berbagai orang. Namun beginilah untuk
prosesnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.